Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas soal dan materinya sedikit tentang analogi kata. Ya, jadi tes analogi itu merupakan salah satu bentuk tes kemampuan verbal yang dikerjakan dengan menentukan hubungan makna antara dua kata. Tes analogi juga biasa disebut dengan tes padanan kata atau persamaan kata ya. Jadi modelnya tuh kayak begini. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tips dan triknya. Nah, untuk teman-teman mempersiapkan diri menghadapi tes yang bagian tes verbal analogi kata ini, teman-teman harus banyak-banyak baca buku. Kemudian teman-teman sering buka kamus dan membaca makna kata. Nah, kan sekarang sudah ada kamus online ya, teman-teman. Bisa dimanfaatkan itu. Kemudian sering latihan soal. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang masih memiliki kesibukan bekerja atau masih memiliki kesibukan lainnya, untuk aktivitas yang pertama ini teman-teman agak sulit ya, karena mungkin teman-teman masih punya tanggung jawab lainnya. Tapi kalau yang bagian ini mungkin teman-teman bisa lakukan satu 2 kali dalam waktu seminggu ya. Jadi seminggu sekali, seminggu 2 kali, bahkan seminggu 3 kali bisa teman-teman lakukan sering melakukan latihan soal. Nah, dengan teman-teman sering melakukan latihan soal, mengerjakan latihan soal, teman-teman akan, secara tidak sadar, secara otomatis kosa-kosa kata atau arti-arti kata-kata atau makna-makna atau bentuk-bentuk padanan kata itu atau bentuk-bentuk analogi itu secara otomatis nanti akan tersimpan di memori teman-teman tanpa menghafalnya. Karena kalau kita akan menghafal, potensi lupanya banyak dan mungkin waktunya tidak tidak memungkinkan lagi ya. Tapi kalau kita dengan sering latihan soal, kita akan mendapatkan pengalaman. Nah, dari pengalaman itu nanti akan lebih mudah menempel di ingatan kita bahwa kalau soalnya seperti ini, maknanya seperti ini. Itu teman-teman ya. Itu satu dari beberapa tips yang bisa dilakukan teman-teman di rumah. Nah, soalnya seperti ini, ada 2 kata, perbandingan kata Madura dan kata jagung. Nah, kita diminta untuk mencari perbandingan yang sama, analogi yang sama antara Madura dan jagung. Nah, maka kita bisa analisa bahwa kata Madura itu mempunyai, dengan jagung itu hubungannya apa gitu, maknanya apa, bahwa ternyata Madura itu mempunyai makanan pokok jagung, sementara Maluku itu memiliki makanan pokok sagu. Nah, yang memiliki padanan yang sama adalah yang ini teman-teman ya. Madura itu makanan pokoknya jagung, kemudian Maluku itu makanan pokoknya sagu. Nah, seperti itu, kita harus mencari makna yang sama begitu, cara gitu. Oke, nah sekarang kita soal bentuk soal yang kedua, bongsor dibandingkan dengan kerdil. Nah, itu hubungannya apa gitu antara bongsor dan kerdil. Nah, kita cari hubungannya itu supaya kita bisa menemukan analogi yang sama gitu. Nah, ternyata bongsor itu lawan kata dari kerdil, maka kita harus cari bentuk perbandingan atau analogi yang sama gitu. Tinggi dengan besar, kemudian terbesar super, gemuk sempit, hijau subur, jelita jelek. Nah, ternyata yang sesuai atau yang mirip itu yang ini, jelita itu lawan katanya jelek gitu. Nah, kalau tinggi dan besar kan tidak ya teman-teman, ya tidak gitu. Makanya yang cocok adalah yang E, jelita dan jelek seperti itu. Kemudian kita coba soal berikutnya lagi. Balon dibandingkan dengan udara. Nah, kita harus cari hubungannya. Apa makna-makna dengan balon dan udara? Ternyata balon itu isinya itu udara, maka kita coba cari perbandingan yang sama. Nah, mobil isinya sopir, mobil itu dikendarai sopir, nggak mirip ya. Tanah itu di bawahnya dari rumah itu atau dibangun di atas tanah. Bantal isinya kapuk, minyak wajan, semen pasir. Semen itu dan pasir itu 2 unsur yang berbeda ya. Nah, kira-kira kalau saya menebaknya adalah yang ini, bantal itu isinya kapuk, sama seperti balon itu isinya udara, kayak gitu teman-teman. Oke, kemudian lagi, nangka durian. Kita harus cari perbandingan yang sama, nangka dan durian. Nah, ternyata nangka dan durian ini hubungannya apa? Kita lihat, rambutan dan mangga. Rambutan itu punya bulu-bulu, mangga enggak. Semangka itu kulitnya halus, salak kasar. Apel dengan pir itu sama bentuknya ya, mirip gitu, cuman ininya beda. Sawo dengan nanas. Sawo halus, nanas itu kasar. Kirsak pepaya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Kalau kita menemukan nangka dan durian. Nangka itu sama-sama tajam ya, kasar dan tajam. Durian juga tajam juga, cuman tajamnya enggak tajam durian nangka sih. Maka kita bisa menemukan pil apel dan pir itu hampir sama. Cuman apel itu lebih halus, pir itu mungkin agak berbulu atau gimana gitu, bentuknya sama. Nah, jadi saya memilih yang C ini. Nah, kalau sawo dengan nanas itu sangat berbeda sekali ya. Sawo halus, nanas kasar. Sirsak dan pepaya juga demikian. Maka dengan salad juga demikian, perbandingannya terbalik. Rambutan mangga juga. Maka yang sesuai adalah yang C. Nah, soal-soal analogi itu teman-teman seperti itu cara mengerjakannya. Nah, teman-teman silakan latihan soal. Jadi teman-teman untuk lebih mahir dalam soal-soal seperti itu, teman-teman lebih banyak latihan soal.
Nah, pada saat melakukan latihan soal, simpan dulu kunci jawabannya, teman-teman kerjakan terlebih dahulu, kemudian teman-teman cocokkan. Ketika teman-teman menemui, salah menjawab, nah teman-teman cari pembahasannya, maknanya apa, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lakukan itu berulang-ulang, insya Allah teman-teman atau akan lebih menguasai soal analogi ini. Ya, gitu teman-teman ya, kita lanjut di bentuk verbal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.